Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses siswa semuanya. Hari ini kita bertemu dengan materi sosiologi kelas 12 SMA, yaitu tentang perubahan sosial. Jadi ini merupakan pertemuan kita pertama secara daring, dan silakan nanti kalian lakukan pembelajaran di sini dan juga cari info-info lain juga yang berkaitan dengan materi ini. Oke, kita langsung saja memulai materinya tanpa memperpanjang waktu. Di sini kita membahas tentang perubahan sosial. Perubahan sosial itu perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Jadi bisa kita lihat seperti di gambar ini, perubahan sosial itu sangat mendasar sekali terjadi pada masyarakat saat sekarang jika dibandingkan dengan masyarakat tempo dulu. Dulu orang membajak sawah memerlukan kerbau dan alat-alat yang sangat sederhana sekali. Tidak ada mesin digunakan. Dan itu bisa dilakukan selama beberapa hari dan beberapa waktu. Cukup lama waktunya. Sedangkan sekarang, orang melaksanakan pertanian dalam hal membajak sawah cukup dengan traktor saja, di mana traktor ini mampu mengerjakan beberapa hektar dalam satu hari. Nah, pola pandang seperti itu, pola kerja seperti itu tentu akan mempengaruhi pula tingkah laku masyarakat di sekitarnya. Seperti dalam hal permainan, seperti di gambar ada di depan kalian ini. Dulu sangat kuat sekali permainan tradisional yang saling berhubungan antara satu individu dengan individu yang lain. Seperti main congklak, di sana ada suatu komunikasi terjadi, kedekatan antar personal terjadi, dan ada rasa keseruan di sana. Jadi di sana siswa-siswa semuanya waktu masih kecil dulu mungkin, atau waktu masa saya waktu kecil, main-main tradisional itu sangat menyenangkan sekali. Dan kita sangat rindu sekali kalau misalnya ada waktu untuk bermain dengan kawan-kawan di luar. Sementara saat ini telah terjadi perubahan-perubahan dalam hal hubungan komunikasi. Sibuk dengan handphone masing-masing. Malah tak jarang kita temui dalam suatu kelompok, ketika ada suatu makan malam atau suatu pertemuan, tidak ada komunikasi yang terjadi di antara kelompok tersebut. Yang ada sibuk dengan handphone masing-masing. Artinya apa? Kedekatan emosional dalam suatu tempat, dalam suatu waktu, itu sudah jauh berkurang. Nah, ketika itu terjadi, akan menimbulkan sikap individualisme yang tinggi. Individualis ini akan menimbulkan sikap egois yang sangat luar biasa. Nah, sehingga berdampak pada pola perilaku saat ini. Jadi itu merupakan contoh dari sebuah perubahan sosial yang ada di sekitar kita. Banyak lagi misalnya perubahan-perubahan sosial terjadi, baik secara teknologi seperti yang kita ketahui sekarang, ada dari peralatan yang sangat sederhana dalam hal memasak. Dulu hanya ada kuali sama kompor selesai, sekarang banyak macamnya.
ada oven listrik, ada tempat magic listrik, dan semuanya. Begitupun dengan kendaraan. Dulu kendaraan sangat sederhana sekali, hanya sepeda. Sekarang udah canggih, malah udah ada misi ke Mars dengan menggunakan pesawat luar angkasa. Itu sangat luar biasa sekali. Dan itulah perubahan sekarang yang terjadi di tengah kita. Nah, dalam sebuah perubahan sosial ini, jika kita melihat dalam sudut pandang sosiologi, ada beberapa teori yang akan menjelaskan tentang perubahan sosial tersebut. Nah, kita masuk sekarang pada teori pertama tentang perubahan sosial, yaitu tentang teori evolusi. Teori pertama adalah teori evolusi universal. Seperti yang bisa kalian lihat di layar kalian, dalam masyarakat itu terdapat beberapa perubahan-perubahan sosial yang bersifat linier. Dulu kala nenek moyang kita untuk mencukupi kehidupan mereka, untuk mencukupi kebutuhan primernya, mereka melakukan perburuan. Jadi seperti berburu rusa, berburu kelinci, dan lain sebagainya. Atau artinya binatang-binatang yang hidup dalam liar. Itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan primer dia untuk makan. Dan juga meramu. Jadi mereka di hutan-hutan tersebut, mereka akan meramu tumbuh-tumbuhan yang bisa dikonsumsi. Bisa dijadikan sayur dan bisa juga dijadikan sebagai obat. Nah, seiring berkembangnya waktu, ya sekitar 13.000 sebelum Masehi, ditemukanlah cara bercocok tanam. Jadi setelah kehidupan berburu dan meramu, ditemukanlah cara bercocok tanam. Bagaimana bisa cara penemuan ini terjadi? Jadi hasil dari tumbuhan-tumbuhan yang mereka petik di hutan tersebut, kemudian mereka simpan, dan ternyata dari sebagian yang mereka simpan tersebut tumbuh menjadi bibit baru. Nah, dari bibit baru itulah terpikir sebuah ide bagaimana kalau tumbuhan yang didapat di hutan tersebut kita tanam di tempat sekitar kita. Dan akhirnya dibuatlah sebuah lahan pertanian besar-besaran, ditanamlah bibit tersebut. Dan akhirnya tumbuh. Nah, ketika itu terjadi, dimulailah pada tahap kedua dalam sebuah evolusi perubahan sosial dalam skala pertanian yang disebut dengan masa bercocok tanam. Setelah hal itu berlangsung sekian lama, kira-kira abad ke-17-18, maka di Inggris telah terjadi sebuah revolusi industri. Dan hal tersebut sangat berdampak sekali di Eropa. Di samping revolusi industri, ada juga revolusi Prancis yang berdampak pada kebebasan manusia dalam berpikir. Nah, kesemuanya itu merupakan sebuah rentetan peristiwa-peristiwa yang ada di masa lalu dalam hal perubahan sosial. Nah, ketika revolusi industri ini terjadi, maka berbagai macam alat berat yang berbasis industri pun diciptakan. Seperti kapal uap, kereta api uap, mesin-mesin besar yang sanggup menjelajahi lautan Atlantis, yang sanggup menjelajahi lautan Pasifik pada waktu itu.
Nah, seperti pernah nonton kalian film Titanic mungkin. Jadi itu kira-kira bentuk gambaran kapal pada masa itu yang menggunakan mesin uap. Atau kalau kalian pernah mendengar kisah-kisah Sir Isaac Newton, bagaimana dia menemukan hukum gravitasi, begitulah kira-kira perkembangan teknologi pada saat itu. Nah, seiring beranjaknya waktu, maka tibalah masa seperti ini. Telah ditemukannya internet tepatnya. Nah, ketika internet itu ditemukan, maka manusia telah makin canggih dan masuk pada abad sekarang, di mana telah ditemukan listrik pintar, internet yang sangat luar biasa pada saat ini kita gunakan. Dan kemudian ditemukannya berbagai teknologi-teknologi yang sangat bagus sekali. Dampaknya apa? Perkembangan ilmu pengetahuan berkembang sangat luar biasa sekali, terutama pada abad 21 ini. Nah, sekarang kita berada pada revolusi 4.0. Nah, masa depannya besar kemungkinan kita akan berada pada society 5.0. Artinya super smart society, di mana pada saat itu telah dikenalkan kecerdasan buatan, dan kecerdasan buatan tersebut mampu merasuk pada otak manusia dan itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah gambaran masa depan. Dan sekarang kita berada pada society 4.0. Jadi itu tentang perubahan sosial yang terjadi di masyarakat secara umum dalam teori evolusi. Nah, dalam teori evolusi universal ini diterangkan, kalau teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan tertentu yang tetap, karena menurut teori ini kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Artinya apa? Setiap manusia di tengah-tengah masyarakat yang ada di dunia ini itu memiliki perkembangan-perkembangan tentang kebudayaannya, dan antara satu kebudayaan tidak akan sama perkembangannya dengan kebudayaan yang lain, namun akan terus berkembang tergantung dengan bagaimana manusia setempat menginterpretasikan kebudayaan dia tersebut. Dan seperti yang dibilang oleh ahli-ahli sosiologi, teori evolusi ini merubah sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang kompleks, terutama dalam hal hubungan kerja. Jadi hubungan kerja antara satu masyarakat, antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, makin lama akan semakin kompleks. Misalnya seperti apa? Dalam hal pekerjaan mengatur sebuah usaha. Kalau dulu hanya diperlukan ada pemilik, ada karyawan. Nah, seiring bertambahnya usaha tersebut, berkembangnya usaha tersebut, maka diperlukan lagi manajemennya, bagian HRD-nya, bagian teknisinya, bagian marketingnya. Artinya setiap pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan tersebut akan semakin banyak cabangnya dalam sebuah perkembangan. Itu contoh dari sebuah pemahaman evolusi sederhana dalam hal pembagian kerja yang dari sederhana ke yang kompleks. Kemudian yang kedua ada juga dengan disebut sebagai teori evolusi unilinear. Teori ini menyatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan yang sesuai dengan tahap-tahap tertentu. Perubahan ini membuat masyarakat berkembang dari yang sederhana menjadi tahapan yang kompleks. Ini seperti yang dibilang tadi. Artinya hal yang sederhana
berubah menjadi kompleks seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi bisa kalian pahami kenapa dulu HP itu tidak ada layar sentuh waktu awal-awal tahun 90-an. Sekarang tahun 2021 berbagai macam layar sentuh bisa temukan dengan harga yang sangat murah. Nah, berikutnya adalah teori evolusi multilinear. Teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial dapat terjadi dalam beberapa cara, tetapi cara tersebut akan mengarah ke arah yang sama, yaitu membentuk masyarakat yang lebih baik. Artinya apa? Setiap yang ada di masyarakat ini akan berkembang sesuai dengan kemampuannya, namun menuju suatu arah yang sama. Arah yang sama itu apa? Menuju masyarakat yang lebih bagus daripada sebelumnya. Misalnya kalau orang Eropa beranggapan orang Afrika tersebut atau orang Asia akan meniru teknologi mereka dalam sebuah perkembangan. Dan akhirnya bagaimanapun caranya, ujung dari hal kesemua tersebut adalah menuju ke arah yang lebih bagus dalam perkembangan peradaban manusia. Jadi itu pemahaman sederhana tentang perubahan sosial yang ada di sekitar kita dalam sudut pandang teori evolusi. Nanti kalau ada yang perlu kalian tanyakan, bisa ditanyakan pula melalui kolom komentar, dan silakan kita lanjutkan diskusi melalui kolom komentar yang akan ditayangkan melalui YouTube. Oke, demikian saja materinya. Semangat belajar kalian pada masa pandemi ini. Sukses selalu dan semoga bahagia sepanjang hari. Salam sukses.